Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rekan-rekan, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk mengadakan silaturahmi sharing gold tentang manfaat emas. Memangnya apa sih manfaat emas murni atau logam mulia itu? Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Hari ini kita sama-sama mengetahui apa manfaat dari emas itu. Fenomena yang terjadi di masyarakat yang sering kita lihat yaitu seperti banyak yang menjadi miskin secara mendadak. Akibat apa? Akibat resesi. Dan itu sudah berkali-kali terjadi di negeri kita ini, Indonesia. Mulai tahun 98, mulai tahun yang berikutnya, lihat banyak pengangguran, banyak kemiskinan muncul akibat resesi. Yang kedua, sangat mudah menjual emas ketika ada kebutuhan mendesak. Contoh, pada saat mau anak sekolah, orang tua berduyun-duyun menjual emasnya. Yang ketiga, bagi yang pegawai, sering kita dengar gaji naik. Tapi kenapa kebutuhan tetap tidak tercukupi? Kurang terus. Kenapa? Yang keempat, salah dalam menetapkan harga saat menjual aset. Yang terakhir adalah asetnya tidak meningkat bahkan menurun. Next. Manfaat emas dalam kehidupan finansial kita. 14 manfaat emas. Catat, ada 14 manfaat emas yang wajib kita ketahui sebagai orang Indonesia. Yang pertama, safe haven. Yang kedua, harga cenderung naik. Yang ketiga, zero inflasi. Yang keempat, tabungan atau aset terbaik. Yang kelima, hakim yang adil. Yang keenam, keberkahan emas. Yang ketujuh, hukum perdata emas. Yang kedelapan, multiple use. Yang kesembilan, bisa diwariskan. Terus mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, terjauhi dari riba, wakaf produktif, dan universal currency. Hari ini saya hanya akan membahas beberapa, karena cukup waktu kita bahas semuanya. Panjang nanti. Sekarang kita bahas mengenai safe haven. Apa itu safe haven? Safe haven adalah pengaman nilai, teman-teman. Atau zero inflation namanya. Safe haven adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah. Bila mana apa? Bila mana terjadi gejolak ekonomi yang tidak menentu. Bila mana terjadi gejolak geopolitik yang sehingga membuat terjadi kacau balau. Emas pengamannya. Nah, kita buktikan kenapa emas bisa disebut safe haven atau sebagai pengaman nilai. Kita perhatikan, teman-teman. Tahun 90 harga emas 23.000, harga bensin 550. Dan seterusnya sampai dengan tahun 2020 harga emas 1.050.000 dan harga premium bensin 6.450. Apa yang terjadi? Manakala misalkan uang kita ada sebesar 50 juta, 50 juta ini kita rubah ke dalam bentuk emas, kita belanjakan emas, kita akan dapat 2.174 gram emas dengan uang sebesar 50 juta. Dan minyak akan dapat sebesar 90.909 liter bensin pada tahun 90. Coba perhatikan apa yang terjadi di tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Terlihat kan? Emas tetap dia. Dari tahun ke tahun tetap aja 2174, 2174. Walaupun harga emas naik atau minyak naik 6.000, 4.000, 1.000, tetap emasnya stabil. Lihat apa yang terjadi dengan minyak. Dengan tahun 1990 dengan uang 50 juta, kita dapat minyak sebanyak 90.000 liter bensin. Minyak bensin premium. Dan pada tahun 2020, uang sebesar 50 juta hanya mendapat 7.000. Apa yang terjadi? Begitu banyak hilangnya uang kita akibat proses ini. Ini terjadi. Ini adalah fakta nilai. Oleh karena itu emas stabil. Kalau Anda simpan emas di tahun 90 dengan tahun 98 dengan tahun 2019 dengan 20 sama.
Sama dalam artian stabilitas. Kita akan lihat lagi. Lanjut. Simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi di masa yang akan datang, Anda akan tenang. Karena nilai terjaga bahkan cenderung naik. Jadi yang minimal stabil. Naik adalah bonus kita. Lanjut. Yang kedua, multiple use. Apa itu? Artinya satu emas bisa kita gunakan berkali-kali, berulang-ulang. Ini menyangkut yang banyaknya orang tua yang sering menjual emas manakala anaknya sekolah. Kita lihat apa itu maksudnya. Misalkan Anda ya kan punya simpanan emas sebanyak 50 gram di tahun 2007. Ya. Atau ada uang 10 juta, Anda berikan emas, dapatnya sebanyak 50 gram pada tahun itu. Tahun 2010, tahun 2010 anak kita mau sekolah. Ingat, kalau mau sekolah biasanya pasti orang tua akan menjual emasnya untuk kebutuhan anak sekolah. Orang yang cerdas tidak menjual. Dia akan gadaikan. Nah, di kita ada namanya EWA Club yang tepat menggadai yang anti riba. Nanti kita cerita di waktu yang akan datang, tidak hari ini. Bagaimana kita jual? Kita gadai. Kita gadai ke EWA Club. Ya kan? Ingat, kalau prinsip gadai, kalau gadai itu masih punya kita. Kalau jual, Anda jual, bukan milik Anda lagi. Sehingga kalau minggu depan harga naik, goodbye. Tapi kalau gadai, tidak. Anda senyum. Asik. Emas saya naik. Oke? Nah, setelah itu ya bersama waktu tetaplah Anda, kalau sudah cukup uang Anda ambil gadai A, tebus gadai Anda. Simpan kembali. Berikutnya adalah manakala Anda pengen punya bisnis, buat kolam ikan atau apa, perlu dana 20 juta. Ternyata tahun 2013 sudah 26 juta harga emas tadi. Emas yang ini tadi. 50 gram. Ya. Nah, demikian juga gadaikan. Dapat uang buat bisnis. Sambil tetap ada keuntungan Anda mulai menebus emas yang tadi. Tahun 2016, 3 tahun kemudian, wah, mau beli motor. Ya, jangan mencicil motor. Lewat kredit-kredit yang itu enggak, jangan. Kita cerdas sekarang. Emas kita langsung gadaikan lagi. Motor harga 19 juta, tahun 2016 sudah 29 juta emas kita. Makin tahun makin naik. Dan kebutuhan Anda tercukupi semua dengan Anda beli cash, tidak ada lagi ngutang-ngutang. Beli cash, ya kan? Langsung selesai dapat, kemudian bersamaan jalannya waktu Anda tebus kembali. Tebus kembali yang emas 50 gram tadi. Kan milik punya Anda itu emas itu. Tidak hilang. Nah, tahun 2020 ternyata Anda mau naik haji ya, atau umroh. Perlu dana berapa? 35 juta. Tahun 2020 udah 50 juta tadi emas yang tadi. Karena harganya 1 juta. Sehingga Anda bisa berangkat haji dengan cara gadaikan emas Anda dapat uang, kemudian Anda kembali menebus dan seterusnya. Artinya apa? Satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi berkali-kali. Orang yang memiliki emas pasti punya uang. Tapi orang yang memiliki uang belum tentu punya emas. Next. Coba kalau dijual langsung bagaimana? Tadi skenarionya, emas, anak sekolah, jual, habis, besok naik, gigit jari. Harga udah naik. Anda mau beli emas lagi, harganya sudah naik. Rugi. Makanya jangan pernah jual emas Anda. Oke, lanjut. Kemudian masih dalam manfaat emas kaitannya dengan multiple use. Coba kita lihat ya. Ini kenapa ada gadai konvensional, ada gadai syariah. Sekarang kan sering bank juga ada bank konvensional, bank syariah. Itu untuk kita. Jadi prinsipnya siapa yang memang mau urusan riba silakan, nggak apa-apa mau ini. Tapi kita ini kan ada konvensi ini ada bunga. Kalau di gadai syariah ini tidak ada bunga. Kita tidak boleh membungakan karena itu riba, ya. Nah,
Nah, di dalam Gadai Syariah itu ada biaya pemeliharaan. Wajar. Emas Anda titipkan ke saya. Saya perlu bayar orang untuk menjaga emas Anda, bayar security, bayar kotak bunker, bayar segala macam. Semuanya adalah pembayaran, sehingga Anda harus sewa tempat dan pemeliharaan lain-lainnya untuk menjaganya, sehingga kita dikenakan biaya pemeliharaan. Ya, tidak ada denda, tidak ada bunga. Oke. Nah, ini Dewan Syariah Nasional nomor 25 tahun 22 tentang rahan. Nah, ini adalah bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan dibolehkan dengan poin ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat sebelumnya besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Jadi benar, berapa gram ini nilainya segini, udah biaya pemeliharaannya sekian. Itu yang digunakan oleh Gadai Syariah. Lanjut. Nah, sama kalau di EOA Club ya, ini adalah seperti ini. Bedanya apa? Kalau gadai konvensional dia ada admin, ada ini konvensional, ada adminnya, ada nilai konvensional yang di ini berapa emas Anda dikalikan harga sekian, bunga ribanya berapa, baru Anda nanti ada hitung-hitungan yang lebih lanjut. Sementara kalau di Gadai EOA kita hanya dikenakan biaya admin, kemudian harga buyback lebih murah, dan tidak ada bunga, tidak ada denda. Itulah enaknya di gadai yang syariah. Lanjut. Nah, ini foto-foto Gadai di EOA Club. Lanjut. Ini contoh aja. Gadai di EOA Club, kelebihan EOA Club adalah syariah. Mudah, taksirannya memang lebih tinggi. Kalau di gadai yang konvensional cuman digantinya 85%, ya Bu, Pak. 50%, 85%. Kalau di Gadai Syariah EOA sebanyak 90% dibayarkan ke Anda, sehingga lebih tinggi. Kemudian biaya titipnya lebih rendah. Kemudian keuntungan kembali kepada anggota jika Anda anggota EOA, ya. Jadi kalau dia anggota EOA Club, maka Anda akan mendapat SAU kayak koperasi. Jadi ada keuntungan ganda lagi. Kalau tidak anggota ya tidak. Lanjut. Satu emas Anda bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asal Anda tahu ilmunya. Betul kan? Kalau nggak tahu ilmunya nggak bisa. Nah, disitulah pentingnya nanti ada konsultan mengasih saran harus begini. Kemudian maka terus tambahkanlah simpanan emas Anda. Sering-seringlah menabung. Mulailah menabung. Menabungnya jangan nabung duit. Nabung emas sekarang. Nabung emas. Mulai dari 0,1 gram, 0,2 gram, 0,1 gram 110.000 rupiah. Sebulan sekali. Kawan-kawan kita yang di Banjarbaru juga sudah ada yang mulai menabung sedikit-sedikit. Nah, jadi demikian, tambahlah simpanan emas Anda dalam bentuk tabungan emas. Lanjut. Harga cenderung naik. Nah, ini dia. Kita lihat. Perhatikan, dari tahun 2016 tidak ada cerita emas turun dalam sekuen waktu yang panjang. Makanya kita nabung emas itu untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek disarankan jangan nabung emas. Karena emas itu kan bergejolak. Naik turun. Tapi secara umum perhatikan grafiknya, dia naik terus dari tahun ke tahun. Nggak ada cerita emas turun, minimal sama stabil. Lanjut. Kapan waktu paling bagus beli emas? Saat harga naik atau saat harga turun? Jawabannya adalah saat Anda punya uang. Ya kan? Percuma harga turun Anda nggak punya uang. Ya, lanjut. Saat Anda punya uang, atau jika Anda berharap beli saat turun, pas duitnya nggak ada. Jadi bagaimana? Jadi jika Anda takut beli emas saat naik, yakinlah emas itu selalu naik. Jadi nggak usah khawatir beli hari ini segini, akan naik nantinya di tahun-tahun berikutnya. Lanjut. Kemudian manfaat emas zero inflasi.
Artinya apa itu? Daya beli emas terhadap suatu barang akan tetap bahkan menguat kalau ininya, manfaat ininya. Apa itu inflasi? Inflasi itu pencurian uang Anda secara legal tanpa Anda sadar. Ibu pasti tahu, Pak Ipin tahu, Pak Usep tahu. Uang 100.000 hari ini yang tadinya cukup untuk beli gula, beli mentega, beli susu, beli ini dalam ukuran-ukuran sekian, bulan depannya Anda belanja lagi tidak akan cukup lagi. Nombok 3.000 perak, nombok 4.000 perak dengan barang yang sama. Misalkan Anda beli 10 macam item, beratnya 1 kilo semua, nilainya 100.000, bulan berikutnya pasti tidak akan sama lagi. Pasti nombok 3.000. Kebayang Anda. Artinya apa? Tanpa sadar uang Anda dicuri. Curi oleh siapa? Inflasi. Kemudian jumlah uang Anda tidak berkurang. Betul kan? Uang Anda tidak hilang, tetap 100.000. Nilainya 100, nolnya 5. Enggak ada hilangnya 01, enggak ada. Tapi apa? Nilai rasanya, kemampuan belinya yang berkurang. Yang tadinya 100.000 cukup untuk sekian item, bulan berikutnya sudah enggak cukup lagi. Kemudian, semua kerja keras Anda dengan entengnya diambil oleh orang yang bermain di balik sistem ekonomi dunia ini. Itu jeleknya. Lanjut. Balik bentar. Nah ini tadi kita lihat, ini contoh tahun 2000, ternyata uang 100 cukup satu gerobak. Satu gerobak keranjang dorong. Tahun 2008 sudah separuhnya. Tahun 2016 satu kresek. Tinggal satu kresek. Yang tadinya satu keranjang tinggal satu kresek. Padahal duitnya kurang. Enggak, 100. Sama. Tapi kok bisa beda? Ya tadi itu karena inflasi. Next. Nah, ini juga data yang menunjukkan inflasi. Kita lihat setiap tahun pasti ada inflasi dan dia yang mencuri nilai uang kita. Perhatikan, semuanya sama sampai tahun 2020. Inflasi selalu A. Selama inflasi selalu ada, uang Anda selalu tercuri tanpa Anda sadar. Lanjut. Kemudian manfaat emas kaitannya dengan zero inflasi. Betul nggak emas ini tidak ada terkena dampak inflasi apapun? Kita buktikan. Zaman Rasulullah tanggal 1 Hijriah, 1 ekor kambing itu nilainya 1 dinar. 1 dinar zaman Rasulullah kambing itu nilainya. Tahun 2020 harga kambing tetap 1 dinar. Aneh ya? Aneh. Loh, kok nggak berubah? Iya, itulah kehebatan emas. Makanya Allah kasih tahu, emas itu memang alat sebenarnya uangnya umat dunia ini emas. Ya, yang mau ini kan sekarang aja kita lihat bagaimana bertahannya emas selama 1400 tahun. Bagaimana dengan si merah? Kita lihat si merah yang bagian terjadinya. Harga ini contoh kasus kambing. Kambing tahun 2020 nilainya hanya 0,47 dinar. Perhatikan. Yang terjadi apa? Harga kambing dalam emas itu rupanya setiap tahun bukan makin mahal, makin murah. Jika Anda menyimpan emas. Tapi jika Anda menyimpan uang, selesai. Makin mahal. Oke, ini salah satu bukti lagi. Lanjut. Jadi dengan barang dibandingkan dengan Anda menyimpan emas, ternyata itu menolong Anda, barang-barang Anda menjadi lebih murah yang Anda beli. Haji umroh. Lanjut. Nah, ini contoh kasus lagi adik-adik. Kawan-kawan, lihat perhatikan. Mulai tahun 2005, bagaimana umroh kita? Nilainya 23.500.000. Sampai dengan 2008 32 juta. 2013 33 juta. Lihat apa yang terjadi. Jika Anda dengan emas Anda
kaitkan dengan emas, terlihat konversi emasnya bagaimana. Dengan uang yang sekian, kita perlu 174 gram. Anda sendiri berangkat. Misalkan Pak Ipin berangkat haji atau umroh 174 gram pada tahun 2005. Jika Anda menyimpan emas seperti ini dan Anda rencanakan berangkat di tahun 2020, lihat naik dari 2020 menjadi 35 juta, lebih mahal lagi kan? Ternyata dengan emas yang sama yang tadinya Anda sendirian, pada tahun 2020 Anda berangkat dengan 5 orang, satu keluarga berangkat semua. Jadi nggak hanya Ipin aja, semuanya berangkat. Itulah hebatnya menabung emas, menyimpan emas, logam mulia. Ya, nah, ini kasus juga yang membuktikan bahwasanya emas memang bagus, baik untuk ditabung. Lanjut. Wasilah emas membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya. Semakin lama kita menunda untuk mulai menabung emas. Ingat, menabung emas artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan kita, masa depan keluarga kita. Lanjut. Tabungan aset terbaik emas. Lanjut. Nah, ini dia. Jika ingin menabung untuk masa depan, maka emas adalah tabungan terbaik. Baik mau haji, bisnis, rumah, mahar, kuliah. Saya mulai sudah sekarang menabung emas. Makin hari makin banyak tabungan. Lanjut. Ini contoh, biasanya orang tua ada uang beli namanya asuransi pendidikan. Sering. Saya pun pernah beli asuransi pendidikan. Akhirnya menyesal. Pada saat masukkan uang 25 juta, dijanjikan tahun 2015 akan menghasilkan 175 juta. Wah, senang kan ya? Tahun 90 beli asuransi pendidikan untuk anak sebesar 25 juta, dijanjikan tahun 2015 175 juta. Rencananya anaknya mau masuk kedokteran. Wah, mudah-mudahan biayanya cukup. Wah, lumayan banyak. Apa yang terjadi? Perhatikan. Jika kita beli emas tahun 190, maka uang 25 juta dapatnya 1 kilogram emas. Kemudian tahun 2012 emasnya menjadi nilainya 550 juta. Sementara uang kedokteran untuk tahun 2012, ini hasil riset, perlu dana sebesar 250 juta. Lihat, di tahun 2012 dengan Anda menyimpan emas, berapa selisihnya? Bisa untuk 2 orang anak yang kuliah di kedokteran. Sementara 2015 Anda cuma dapat 175 juta. Ya, 175 juta dari asuransi pendidikan yang 25 juta tadi. Jauh sekali hilangnya uang kita. Kembali membuktikan bahwasannya emaslah yang terbaik untuk tabungan, bukan asuransi. Lanjut. Jika emas Anda hari ini bisa membeli sebuah barang, maka walaupun harga emas naik, emas Anda tetap akan bisa membeli barang tersebut. Iya dong. Karena emas tadi apa? Stabil minimal. Kalau dia bisa untung, itu bonus Anda. Jadi kalau Anda mau menabung, tabunglah emas. Jangan tabungan uang kertas. Lanjut. Hakim yang adil. Loh, kok bisa emas itu hakim yang adil? Kita lihat apa katanya. Jika menggunakan emas mengukur keuntungan gaji Anda, mengukur harga masa depan Anda, mengukur yang lain-lain, barang-barang Anda, maka emas adalah hakim yang adil. Kita lihat, lanjut. Ini bagaimana nanti, ini di berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana menghitung masa depan. Ternyata masa depan bisa dihitung. Ya, misalkan Om Angga mau nikah atau beli rumah lah, jangan nikah. Nikah belum pasti kan. Beli rumah 10 tahun lagi misalkan. Bisa dihitung masa depan nanti. Rumah 10 tahun lagi itu berapa harganya bisa ketahuan dari hari ini. Bisa dihitung. Apalagi kalau ahli ekonomi. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Misalkan
ya kan? Tahun 2020 kita berencana mau menyekolahkan anak di tahun 2025, ya kan? Berapa banyak biaya yang diperlukan ini kan? Biaya masuk kuliahnya yaitu sebesar 125 juta. Jika 125 juta itu kita belikan dalam bentuk emas, ya, tabungan emas. Ingat, jangan tabungan uang, tabungan emas, ya. Nah, kita perhatikan, coba lihat berapa harga emas hari ini bisa kita hitung. Nah, dengan emas maka ini tetap tidak akan ada masalah penurunan nilai karena emas itu stabil, kawan-kawan. Lanjut, kita lihat biaya kuliah. Nah, di sini ada kan yang mahasiswa juga. Nah, ini kesempatan lihat. Oh, ternyata kalau kita konversikan biaya kuliah dengan emas, ya kan? Terlihat kuliah emasnya perlu segini dengan harga rata-rata emas. Ternyata memang hukum yang adil, wajar. Oke, lanjut. Nah, ini juga kita ngukur gaji sekarang. Nah, ini contoh kawan-kawan yang dapat gaji. Gaji Anda misalkan tahun 2019 sebesar 10 juta. Kemudian inflasi 3%, harga daging naik 4,5%, gaji Anda naik 5%. Hore, senang naik gaji 5%. Apakah kenaikan naik gaji ini akan membuat Anda sejahtera? Kita buktikan. Next. Kembali ini tadi kan, kita ingatkan kembali, ternyata emas kan stabil. Sampai kapanpun udah 1.400 tetap aja harga kambing tetap terbeli. Dengan Anda nyimpan 1 dinar sampai kapanpun tetap kambing itu 1 dinar. Ya, lanjut. Nah, dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa kenaikan harga barang-barang di dunia ini sama atau lebih rendah dibanding kenaikan harga emas, sehingga dia akan lebih menguntungkan. Artinya, jika kenaikan harga-harga barang di dunia selalu diikuti kenaikan harga emas, jadi kita bisa mengukur barang-barang tersebut dengan emas. Oleh karena itu, emas disebut hakim yang adil. Sama, sehingga Anda tidak dirugikan. Coba kalau Anda nyimpan uang, rugi Anda. Nah, kita lihat lagi. Gaji tahun 2019 10 juta. Inflasi tadi 3%, kenaikan harga daging 4, gaji Anda menjadi 10.500.000. Ya kan? Nah, lihat kemudian. Tahun 2019 rata-rata emas berapa? 775.000 per gram. Artinya apa? Dengan gaji Anda 10 juta itu konversinya sama dengan 13 gram emas. Kemudian lihat apa yang terjadi tahun 2020. Harga emas 1 juta, sehingga dengan gaji Anda yang katanya sudah naik 10.500.000, ternyata hanya bisa terbeli berapa emas? 11 emas. Yang tadinya 13 gram emas gaji Anda, kenapa jadi turun? Katanya naik. Betul kan? Tadi bilang naik 500.000. Ternyata 500.000 itu tidak berarti apa-apa untuk kenaikan kalau dibanding atau dikonversikan dengan emas. Kesimpulannya apa? Dengan kenaikan gaji Anda itu tidak akan menambah kesejahteraan Anda. Pertanyaannya, harusnya bagaimana kalau hukumnya apa? Yang adilnya seperti apa? Kita lihat. Harusnya kalau yang mau adil ada begini, gaji tahun 2020 15 juta. Kemudian pada saat itu harga emas, lihat di situ kan, sehingga ada dapat nilainya naik 29%. Kalau kita hitung, coba perhatikan, ya. Nah, harusnya gajinya menjadi 19.350.000, naiknya sebesar 29%, bukan naiknya 5%, 10%. Kalau mau adil. Ternyata itulah yang terjadi, kawan-kawan. Gaji Anda sebenarnya setiap tahun turun, bukan naik. Gaji Anda turun. Sama dengan tadi, barang-barang nilainya menjadi turun. Kesannya saja yang seolah-olah gaji itu
naik. Tapi jika Anda belanjakan ternyata turun. Berbeda dengan emas. Emas selalu naik, sejelek-jeleknya stabil. Lanjut. Nah, sekarang coba kita lihat zaman Umar bin Khattab. Seekor kambing itu 1 dinar, seekor ayam itu harganya 1 dirham. Kita lihat dalam catatan sejarah Khalifah Umar, gaji guru di Madinah itu 4 dinar. Ingat, 4 dinar per bulan. 4 dinar per bulan. Kita hitung sekarang. Mari kita hitung. Jika hari ini tanggal 20 September 2020, 1 gram itu adalah 1.029.000, maka 4 dikali 45. Karena 1 dinar itu 4,25 gram emas nilainya. Maka dapat 17 gram dikalikan 1.029.000, maka dapatlah 17.490.000. Jika gaji guru sebesar 17 juta, pertanyaannya kira-kira sejahtera nggak guru-guru ini? Gaji guru kita hari ini berapa? Gaji guru di zaman Umar bin Khattab sudah 17 juta. Masa sekarang cuma gajinya 6 juta? Mikir. Ya. Apa ini? Ya inilah kerjaannya inflasi. Jadi uang Anda itu turun terus, nggak ada cerita naik. Karena inilah yang dikerjakan oleh orang-orang itu bagaimana menghancurkan umat. Makanya sekarang umat-umat mulai cerdas seperti itu. Ya, belilah emas. Lanjut. Jadi kembali tadi, bagaimana contoh kasus kedua? Benar nggak emas itu bermanfaat sebagai hakim yang adil? Kita lihat lagi, Pak Umar nih, tahun 77 gajinya 120.000. Ayah saya gaji segitu, 120.000 di zaman tahun 1977. Kebandingannya apa? Harga kambing masih 8.000 rupiah. Kambing 8.000 rupiah per ekor. Sehingga dengan gaji 120 ini, kita bisa beli berapa kambing? 15 ekor kambing. Gaji seorang Pak Umar tahun 1977. Lihat tahun 2019, Pak Iwan. Gajinya wow, 5.900.000. Besar ya? Ini 120.000. Ini 5.900.000. Coba belikan kambing. Harga kambing berapa? 2 juta. Itu yang kecil itu, 2 jutanya. Yang sedang-sedang saja. Lihat, cuma dapat 3 ekor. Kemana 12 ekornya tadi? Padahal tahun sudah bertambah. Kenapa gaji makin menurun? Ini yang contoh lagi. Ternyata emas bisa kita jadikan hakim yang adil. Sehingga seharusnya jika kita mau sejahtera, gaji Pak Iwan tadi adalah sebesar 15, biar tetap kan, gajinya 15 ekor kambing pokoknya per bulan, dikali dengan 2 juta, berarti kan gajinya kan 30 juta harusnya. Kalau Mas Angga gajinya 30 juta, Ibu gajinya, wah, sejahtera kita. Seminggu sekali yang kami. Ya, oke, lanjut. Makin menarik. Kesimpulan, gaji hari ini dibanding dulu hanya terlihat besarnya saja. Padahal kita semakin berkurang kesejahteraan. Lanjut. Apa yang harus kita lakukan agar kita mendapat manfaat emas? Seluruhnya mendapat emas. Mulai belajarlah lebih lanjut mengenai manfaat emas. Yang kedua, rutin menabung emas. Yang ketiga, manfaatkan fitur-fitur yang ada di EOA Club. Nanti kita akan bicara pertemuan yang akan datang, saya akan menjelaskan EOA Club. Kemudian hitunglah semua berlandaskan harga emas. Ya, lanjut. Pahamilah emas, pahamilah manfaat emas dan cara penggunaannya supaya Anda mendapatkan benefit dari emas. Demikian rekan-rekan semua, terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri Maulana mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.